Hari ini, nah kita langsung ngomong termasuk hari ini ya, Pak Bahlil mengatakan ada 800 triliunan ya, kalau nggak salah yang katanya investasi yang mangkrak dan kita yang selesai masuk kita tuh dia gitu ya. Kemudian hanya beberapa jam yang lalu hari ini, mungkin saya cuma nanya yang satu aja, Pak Luhut sampai khusus membuat video. Pak Luhut ini kan belum lama sakit ya, tapi sekarang sudah aktif. Membuat video, misalnya salah satu yang mengatakan apa itu Tom itu, jangan ngasih advice yang bohong, terus kemudian menyangkut soal OSS ya, OSS itu kepanjangannya Online Single Submission. Nah itu nggak beres itu, kita yang beresin. Nah gimana tuh tanggapannya isu terkini? Saya sangat empati ya kepada mereka semua ya, karena kayaknya kesalahan besar kemarin di debat cawapres mengerahkan strategi untuk Mas Gibran mengangkat nama saya berkali-kali. Ya. Minimal 3 kali yang aku ingat. Makanya kan trending topiknya nomor 1 yang debat siapa, yang trending topik di X Tom Lembong. Betul. Jadi itu backfire secara spektakuler, ya kan? Itu asli senjata makan tuan, ya kan? Jadi mereka kirim rudal, ya kan? Tapi yang kebakaran malah sebelah sana, ya. Dan kelihatannya kebakarannya besar, ya, karena sampai mengerahkan dari mulai Pak Bahlil sampai Pak Budiman Sujatmiko sampai Pak Habibur Rahman sampai sekelasnya Pak Luhut itu harus ikut ya? Saya istilahkan itu semuanya lagi memadam kebakaran, ya. Jadi pasukan pemadam kebakaran tuh sampai segitunya ya. Berarti ini benar-benar kebakaran yang dahsyat, ya. Jadi saya bisa sangat mengerti, ya. Saya juga pernah memberikan masukan yang gagal, ya, dan kena semprot, ya. Jadi saya membayangkan mungkin tim debat kemarin kena semprot, ya, keras oleh mungkin Mas Gibran dan mungkin juga Pak Prabowo, Pak Jokowi, saya nggak tahu, ya. Dan saya heran Mbak Uni, sampai ini udah 3 hari setelah debat ya, nama saya masih trending. Masih 60.000, 70.000 tweet, ya kan? Ya memang saya ikut merespon gitu kan, ikutan, tapi saya pikir ya palingan sehari udah pudar, ya kan, udah lewat gitu. Ini udah 3 hari nggak lewat-lewat, ya kan, masih meningkat terus, jumlah follower saya masih meningkat terus, fan art, fan video makin menjamur, ya, dan itu mungkin bagian mana kira-kira dari itu? Apakah ketika Mas Gibran ngomongin soal lithium ferrofosfat kepada Caimin, yang Caimin kemudian memilih untuk tidak mau terjebak dengan istilah-istilah teknis karena bukan levelnya pimpinan negara. Apakah menurut Pak Tom itu yang paling membuat kebakaran? Saya kira pertama sudah pasti karena kan itu yang membuat nama Pak Tom disebut. Well, pertama kebakaran utama, kebakaran yang paling besar tentunya adalah bahwa di luar ekspektasi Pak Muhaimin menjadi pemenang debat tersebut. Ya, jadi Pak Muhaimin lah yang trending, yang mendominasi medsos, mendominasi WA groups. Katanya karena nggak mau diculik ke Rengas Dengklok dan supaya dapat Videotron. Betul. Ya itu motivasi, candaan, motivasi yang seru. Jadi memang kan sudah banyak komentator yang mengatakan bergeser dari debat ketiga ke debat keempat. Sekarang bebannya di Mas Gibran. Ya, karena masuk ke debat ketiga itu Mas Gibran punya kelebihan, yaitu ekspektasi yang rendah, sehingga beliau jauh melampaui ekspektasi. Ya, tapi dengan beliau tanda kutip menang debat yang kedua, ya debat cawapres. Ya.
dengan beliau pemenang, itu bebannya tinggi sekali. Sekarang ekspektasi tinggi sekali kan, ya. Dan kelihatannya strategi yang diambil oleh tim debat Mas Gibran adalah untuk lebih agresif lagi, ya. Jadi hajar habis, ya kan, sampai keluarin tuh senjata-senjata seperti Tom Lembong, ya kan, contekan dari Tom Lembong gitu ya. Dan kelihatannya itu sekali lagi senjata makan tuan, ya, backfire, sehingga malah Mas Gibran yang kelihatan kurang berkelas begitu ya. Sementara Pak Muhaimin justru kelihatan tenang, kalem, ya kan, tetap menghormati, ya kan, lawan debatnya, tapi tidak mau diseret-seret ke gimmick-gimmick yang receh-receh gitu ya, dan tetap selalu ingat, selalu berpegang bahwa saya ini cawapres loh, saya bukan cagup, saya bukan calon wali kota, saya bukan calon menteri, ya, saya bukan calon dirjen, ya. Ini kita ngomong negara, kita ngomong keberpihakan, kita ngomong visi, kita ngomong misi, ya kan, kita ngomong masa depan dan arah masa depan gitu ya, bukan hal-hal teknis yang ya anytime kalau mau ajak ngomong hal teknis itu tugas saya, ya, dan banyak yang lebih junior dari saya pun, ya, yang lebih ahli dan akan dipercayakan, ya, yang juga tentunya berintegritas, maka dipercayakan ya hal-hal teknis, tapi pimpinan negara itu harus ditinggal kebijakan. Nah itu yang saya kira kebakaran sekali ya di kubu 02, dan ini lagi giat-giatnya menjadi pemadam kebakaran. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir yang bagian yang current affairs. Karena kemudian hari ini juga rame, Presiden Jokowi sudah secara eksplisit mengatakan bahwa kita tahu Presiden Jokowi itu udah pro 02, tapi nggak pernah bilang bahwa saya ke 02, tapi of course, obviously karena anaknya ada di situ. Tapi bilang bahwa Presiden bisa ikut kampanye, ya, bersama di sampingnya itu adalah Pak Prabowo, ya. Apakah menurut Pak Tom itu juga bagian dari turun gunung habis-habisan? Ya, kesan saya itu mencerminkan betapa parahnya kondisi di sebelah sana ya. Ya, kalau sudah sekelasnya presiden harus turun tangan sendiri, ya, sudah tidak bisa lagi mempercayakan kepada tim, ya kan, itu berarti agak ada sesuatu yang sangat parah di sana ya, karena kalau memang benar-benar pede, benar-benar yakin, ya, udah di atas angin, ya. Satu putaran misalnya ya? Harusnya kan Pak Presiden bisa fokus kepada tugasnya mengurus negara, ya. Tapi kalau sampai Pak Presiden sendiri harus turun gunung, ya, istilahnya kan terus harus hands on sendiri, ya, tidak bisa lagi mempercayai atau mendelegasikan pemenangan putranya dan calon yang didukungnya kepada tim atau stafnya, berarti kayaknya ada masalah besar di sana ya.